Laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan formal yang menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk yang terstruktur. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan kepada pihak luar. Laporan keuangan utama terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu fokus pada angka-angka resmi yang menunjukkan kondisi perusahaan. Yang kedua, ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan mencakup semua informasi keuangan yang disampaikan perusahaan. Contohnya laporan tahunan, laporan ke pemerintah, serta informasi sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah membantu pengguna memahami kondisi perusahaan secara lebih lengkap. Selanjutnya ada akuntansi dan alokasi modal. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan perusahaan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan alokasi modal. Pengguna yang dimaksud di sini adalah kreditur dan investor. Investor akan menggunakan laporan keuangan untuk menilai keuntungan dan resiko investasi. Sedangkan kreditur menggunakannya untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Karena mereka tidak mengelola perusahaan secara langsung, mereka sangat bergantung kepada laporan keuangan ini. Selanjutnya ada capital allocation atau alokasi modal. Alokasi modal adalah proses di mana menentukan kemana dana akan diinvestasikan. Prosesnya adalah laporan keuangan digunakan oleh pengguna, lalu terjadilah capital allocation ini. Jika informasi keuangan disajikan dengan baik, investor dapat membuat keputusan yang tepat. Dana dialokasikan ke perusahaan secara produktif dan efektif sehingga ekonomi menjadi lebih sehat. Namun, jika informasi yang diberikan tidak relevan atau tidak andal, maka bisa terjadi salah investasi dan menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Jadi, akuntansi berperan penting dalam menyediakan informasi yang membantu proses alokasi modal, sehingga sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada standar kualitas tinggi. Yang pertama, satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh salah satu badan penyusun standar. Yang kedua, konsisten dalam penerapan dan penafsiran. Yang ketiga, pengungkapan yang seragam. Keempat, standar dan praktik audit berkualitas tinggi yang seragam. Yang kelima, pendekatan yang sama terhadap peninjauan dan regulasi. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku dasar. Yang ketujuh, sistem penyampaian yang seragam. Yang kedelapan, pendekatan yang seragam terhadap tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu tujuan pada suatu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan sendiri bertugas untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak terlibat yang membuat suatu keputusan terkait penyediaan sumber daya dan informasi bermanfaat dengan penggunaan biaya yang paling efisien. Adapun beberapa pihak yang terlibat diantaranya yaitu yang pertama investor ekuitas atau biasa dikenal sebagai pihak yang menanamkan modal pada suatu perusahaan dengan memperoleh sebagian saham, yang mana mereka menanggung risiko lebih tinggi untuk potensi keuntungan jangka panjang dari kenaikan nilai saham. Kemudian yang kedua yaitu pemberi pinjaman atau pihak yang menyediakan dana pinjaman kepada pihak lain dengan adanya pengembalian pokok pinjaman dan bunga tetap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kreditur atau kreditor yang memiliki istilah nama juga tugas yang sama dengan pemberi pinjaman yang telah saya paparkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu organisasi penetapan standar. Adapun Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASP, International Accounting Standard Board, yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional atau biasa dikenal dengan IFRS, di mana tujuan utama IASP sendiri yaitu untuk menciptakan standar akuntansi global yang berkualitas dan transparan, sehingga memudahkan para investor dan pemangku kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan.
Selain itu, standar ini juga telah diadopsi lebih dari 149 negara dan digunakan dalam sebagian bursa asing. Kemudian yang selanjutnya yaitu Organisasi Internasional Komisi Sekuritas atau IOSCO, yang merupakan suatu pengawas pasar sekuritas yang membantu IFRS dalam efisiensi transaksi lintas batas. Adapun ciri-ciri dari organisasi ini, yaitu diantaranya tidak menetapkan standar akuntansi, berkomitmen dalam memastikan pasar global dapat tetap beroperasi dengan efisien dan mendukung IFRS sebagai satu-satunya standar internasional dalam penawaran dan pencatatan keuangan. Selanjutnya, International Accounting Standards Board atau IASB. Struktur penetapan standar secara internasional terdiri dari 4 organisasi berikut. Yang pertama, IFRS Foundation atau Yayasan IFRS. Yayasan IFRS memberikan pengawasan terhadap IASB, IFRS Advisory Council, dan IFRS Interpretation Committee. Dalam peran ini, yayasan menunjuk anggota, meninjau efektivitas, dan membantu dalam upaya pendanaan organisasi-organisasi tersebut. Yang kedua yaitu International Accounting Standards Board atau IASB. IASB mengembangkan demi kepentingan publik satu set standar pelaporan keuangan internasional yang berkualitas tinggi, dapat ditegakkan dan berlaku secara global untuk laporan keuangan tujuan umum. Yang ketiga ada IFRS Advisory Council atau Dewan Penasihat IFRS, yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada IASB mengenai kebijakan utama dan isu teknis. Yang terakhir ada IFRS Interpretation Committee atau Komite Interpretasi IFRS. Komite Interpretasi IFRS membantu IASB melalui identifikasi yang tepat waktu, pembahasan dan penyelesaian isu pelaporan keuangan dalam kerangka IFRS. Sebagai bagian dari struktur tata kelola, dibentuk pula Monitoring Board atau Dewan Pengawas. Tujuannya adalah membangun hubungan antara penetap standar akuntansi dan otoritas publik yang umumnya mengawasi mereka, misalnya IOSOC. Monitoring Board juga memberikan legitimasi politik terhadap keseluruhan organisasi. Kemudian ada proses prosedural. Dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, IASB memiliki proses prosedural yang menyeluruh, terbuka, dan transparan. Proses ini meliputi yang pertama, Dewan Penetapan Standar Independen yang diawasi oleh wali amanat yang beragam secara geografis dan profesional. Yang kedua, proses yang menyeluruh dan sistematis untuk mengembangkan standar. Yang ketiga, keterlibatan investor, regulator, pemimpin bisnis, dan profesi akuntansi global pada setiap tahap proses. Dan yang terakhir, upaya kolaboratif dengan komunitas penetapan standar di seluruh dunia. Untuk melaksanakan proses ini, IASB mengikuti langkah-langkah khusus dalam mengembangkan suatu IFRS. Selain itu, karakteristik IASB menegaskan pentingnya proses yang terbuka, transparan, dan independen, yang meliputi keanggotaan, otonomi, independensi, dan pemungutan suara. Dengan karakteristik ini, IASB dan anggotanya sebisa mungkin terlindungi dari proses politik, industri tertentu, serta bias nasional atau budaya. Kemudian ada jenis pernyataan resmi. IASB mengeluarkan 3 jenis utama pernyataan resmi. Yang pertama, International Financial Reporting Standards atau IFRS. IFRS adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IASB. Hingga saat ini, IASB telah menerbitkan 17 standar yang mencakup topik seperti kombinasi bisnis, pembayaran berbasis saham, dan sewa. Sebelum IASB dibentuk pada tahun 2001, penetapan standar internasional dilakukan oleh International Accounting Standards yang menerbitkan International Accounting Standards. Yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan menetapkan tujuan mendasar dan konsep yang digunakan Dewan dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan di masa depan. Tujuan dokumen ini adalah membentuk seperangkat konsep yang saling terkait, suatu kerangka konseptual yang akan berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah yang ada dan yang muncul secara konsisten. Kemudian yang terakhir, interpretasi standar pelaporan keuangan internasional. Interpretasi yang diterbitkan oleh IFRS, Interpretation Committee, juga dianggap otoritatif dan harus diikuti. Interpretasi ini mencakup yang pertama, isu pelaporan keuangan baru yang tidak secara khusus dibahas dalam IFRS. Yang kedua, isu di mana interpretasi yang tidak memuaskan atau saling bertentangan telah berkembang atau tampaknya akan berkembang tanpa adanya pedoman otoritatif. Pada hakikatnya, komite ini berfungsi sebagai penyaring masalah bagi IASB. Selanjutnya yaitu hierarki IFRS.
Karena ISB adalah organisasi swasta, ISB tidak memiliki mandat regulasi dan tidak memiliki mekanisme penegakan. Oleh karena itu, Dewan bergantung pada regulator lain untuk menegakkan penggunaan standarnya. Perusahaan yang menyatakan bahwa laporan keuangannya disusun sesuai IFRS harus menggunakan semua standar dan interpretasi. Hierarki berikut digunakan untuk menentukan pengakuan, pengukuran, dan persyaratan pengungkapan. Yang pertama yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Standar Akuntansi Internasional yang diterbitkan oleh pendahulu ISB, serta interpretasi IFRS yang diterbitkan oleh Komite Interpretasi IFRS, dan sebelumnya oleh Komite Interpretasi IAS. Yang kedua, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Dan yang ketiga, pernyataan badan penetap standar lain yang menggunakan kerangka konseptual serupa, misalnya USGAAP. Financial Reporting Challenge. Yang pertama, ada IFRS in Political Environment atau IFRS dalam lingkup politik. IFRS sesungguhnya adalah bagian dari politik, tetapi bukan berarti adanya kata politik ini dapat berdampak negatif pada IFRS. Namun, yang pertama itu dalam proses pengembangan IFRS dapat memberikan pengaruh kepada kelompok pengguna yang tertarik. Yang terkadang para kelompok pengguna tersebut akan berjuang keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan selanjutnya, adanya perbedaan pendapat oleh masing-masing kelompok pengguna menimbulkan tekanan bagi ISB untuk mengubah aturan-aturannya. Dan selanjutnya, dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari banyaknya aturan tersebut, kelompok kepentingan ini diharapkan dapat menyuarakan reaksi terhadap peraturan yang diusulkan. Dan yang terakhir, Dewan juga harus mendasarkan IFRS pada riset yang solid dan kerangka konseptual yang berlandas pada realitas ekonomi dan bukan berlandas pada motivasi politik. Dan berikut merupakan ilustrasi dari kelompok pengguna yang dapat mempengaruhi formulasi dari IFRS. Yang pertama ada entitas bisnis, lalu ada firma-firma akuntansi, para akademisi, investasi publik, komunitas keuangan, pihak yang berkepentingan seperti CEO atau CFO, pemerintah, dan asosiasi industri. Lalu selanjutnya challenge yang akan dihadapi ini ada kesenjangan ekspektasi. Adanya kesenjangan ekspektasi oleh publik terhadap profesi akuntansi dikarenakan banyaknya kasus pelaporan yang curang, sehingga publik berekspektasi pada apa yang para akuntan seharusnya lakukan dan yang menurut akuntan dapat mereka lakukan. Tentunya, untuk memenuhi kebutuhan dari publik ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar pada proses pengembangan sistemnya. Selanjutnya, ada isu penting dalam laporan keuangan nih, yaitu yang pertama ada informasi mengenai non-keuangan. Di sini berarti laporan keuangan gagal menyediakan informasi non-keuangan yang digunakan oleh manajemen seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi pesanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi yang berorientasi pada masa depan. Berarti laporan keuangan gagal memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para investor dan juga kreditor, yaitu informasi yang berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, ada aset lunak atau bisa disebut juga aset tidak berwujud. Laporan keuangan di sini gagal memberikan informasi terkait aset lunak yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, faktor ketepatan waktu. Tidak ada laporan keuangan yang bisa disajikan secara real time oleh perusahaan karena hanya menyiapkan laporan berdasarkan periode tertentu seperti bulanan, triwulan, hingga tahunan. Selanjutnya, masalah yang akan dihadapi ada etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Terkadang banyak dilema dalam bidang bisnis yang tidak mudah diselesaikan dan membutuhkan pilihan sulit. IFRS tidak selalu dapat memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang timbul, dan juga kompetensi saja tidak cukup untuk menghadapi keputusan-keputusan etika. Dan terakhir ada international konvergensi. Seperti Cina, saat Cina melakukan reformasi menggunakan pendekatan proses konvergensi berkelanjutan. Tujuannya agar tidak ada perbedaan antara standar yang diterapkan China dengan IFRS. Selanjutnya ada Jepang mengizinkan penggunaan IFRS bagi perusahaan domestiknya. Yang ketiga ada IASB dan FASB berupaya untuk menyelaraskan standar mereka selama 19 tahun terakhir.
Dan yang terakhir ada kelompok penetapan standar di Italia memberikan saran dan juga nasihat akuntansi mengenai penggabungan sebuah bisnis di bawah kendali bersama.